Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita kupas tuntas konsep imperium atau kekaisaran ya. Kita merujuk pada sumber dari buku Sapiens, khususnya bab 11 Visi Imperium. Sumber ini kan bilang, imperium itu bukan sekedar negara gede gitu aja ya, tapi lebih ke entitas politik yang kuasai banyak bangsa beda. Batas wilayahnya fleksibel, dan punya nafsu ekspansi yang kayaknya nggak ada habisnya. Ribuan tahun loh ini jadi bentuk organisasi politik paling umum. Nah pertanyaannya nih, apa imperium cuma mesin perusak atau warisannya lebih rumit dari itu? Ayo kita telusuri bareng. Oke. Ada satu hal menarik yang langsung disorot sumber ini. Selama 2.500 tahun terakhir, mayoritas manusia itu hidupnya di bawah imperium. Dan ini seringkali bukan sistem yang rapuh loh, malah ya cenderung sangat stabil. Pemberontakan rakyat taklukan itu seringkali gagal, mudah dipadamkan. Kalaupun runtuh, biasanya karena invasi dari luar, atau yaitu konflik di kalangan elit penguasanya sendiri. Sebentar, kalau stabil dan pemberontakan sering gagal, apa ini artinya penaklukan itu jadi kayak semacam keniscayaan gitu ya dalam jangka panjang menurut sumber ini? Bisa dibilang begitu, Yan, dalam banyak kasus. Sumber ini menekankan bahwa bangsa yang ditaklukkan itu jarang banget berhasil meraih kemerdekaan permanen. Yang lebih sering terjadi, mereka itu perlahan tercerna. Budaya mereka lebur, berakulturasi, sampai akhirnya jadi bagian dari budaya imperium penakluk. Contoh klasik yang diangkat itu Numantia. Di Spanyol kuno, mereka melawan Roma habis-habisan, heroik banget. Tapi apa yang terjadi? Kita cuma tahu kisah perlawanan mereka dari catatan sejarawan Romawi. Wah, jadi bukan cuma wilayah fisiknya aja yang direbut ya, tapi narasi atau ceritanya juga dikuasai pemenang gitu. Tepat sekali. Dan dampaknya lebih dalam lagi. Spanyol modern yang wilayahnya mencakup Numantia kuno itu justru bangga sama warisan Romawi. Bahasa Spanyol kan turunan Latin, sistem hukumnya bahkan agama Katolik Roma. Kemenangan Roma itu begitu total sampai bisa dibilang mereka mengambil alih memori kolektif bangsa yang dikalahkan. Ini nunjukin betapa kuatnya daya asimilasi sebuah imperium. Nah, ini langsung nyambung ke poin berikutnya yang juga penting banget dari sumber Anda. Warisan imperium ini bukan cuma sejarah kuno, tapi hidup di sekitar kita, bahkan dalam diri kita. Banyak dari kita, mungkin termasuk Anda juga, hari ini bicara, mikir, bahkan mimpi pakai bahasa-bahasa imperium yang dulu mungkin dipaksakan ke nenek moyang kita. Entah itu Spanyol, Inggris, Prancis, Portugis di Amerika sana, atau Arab di Mesir, atau bahasa Mandarin, bahasa Han ya, di berbagai wilayah Asia Timur. Betul. Dan ironinya bisa lebih jauh lagi. Sumber ini mencontohkan bagaimana identitas nasional modern itu justru bisa berakar pada imperium yang dulu dilawan, atau yang dibangun lewat penaklukan. Contohnya sekitar 10 juta orang Zulu di Afrika Selatan sekarang, mereka punya kebanggaan kuat pada kejayaan Imperium Zulu abad ke-19. Padahal, kalau dirunut sejarahnya nih, banyak leluhur dari orang Zulu modern ini dulunya adalah suku-suku yang justru ditaklukkan secara brutal oleh Shaka Zulu waktu pembentukan imperium itu. Loh, jadi klaim soal budaya murni atau otentik itu jadi problematis banget ya kalau lihat argumen ini? Sangat problematis. Sumber ini keras argumennya. Nggak ada budaya yang bisa dibilang murni hari ini. Semua budaya modern itu produk campuran, warisan dari berbagai imperium masa lalu, setidaknya sebagian. Mencoba misahin elemen asli dari elemen imperial itu ya ibarat operasi bedah yang malah bunuh pasiennya. Udah nyatu gitu. Oke. Selain budaya, ada hubungan menarik lain yang dibahas nih antara imperium dan ilmu pengetahuan. Gimana sumber ini jelasinnya? Ini hubungan simbiosis yang kompleks ya. Ada sisi terang, ada sisi gelapnya. Di satu sisi, imperium jelas manfaatin ilmu pengetahuan. Mereka butuh linguistik buat pahamin bahasa jajahan. Butuh antropologi buat ngerti struktur sosialnya, geografi buat metain wilayah, biologi semua demi perintah lebih efektif. Kadang, ini dipakai untuk tujuan jahat. Seperti pengembangan teori superioritas rasial Arya oleh sebagian pemikir Eropa, yang akarnya dari studi linguistik Indo-Eropa, terus dipakai buat membenarkan kolonialisme. Contoh konkretnya, perwira Inggris di India belajar hukum Hindu-Muslim, bahasa Sanskerta, Urdu. Bukan cuma karena cinta budaya ya, tapi biar bisa merintah lebih efisien, ngelola konflik lokal gitu. Tapi di sisi lain, bukannya imperium juga ngasih dana buat sains? Nah, betul sekali. Itu sisi lainnya dari simbiosis ini.
Ekspansi imperium itu ngasih dana besar, perlindungan logistik, akses ke wilayah baru yang tadinya susah dijangkau ilmuwan. Ekspedisi James Cook misalnya, kan didanai Angkatan Laut Inggris. Darwin bisa berlayar dengan Beagle juga berkat dukungan imperium. Mereka kumpulin spesimen tumbuhan, hewan, data geografis, catatan etnografis dari seluruh penjuru dunia. Ini mendorong lahirnya banyak disiplin ilmu modern dan penyebaran cara pikir ilmiah secara global. Sulit dibayangin kemajuan sains bisa sepesat ini tanpa kendaraan imperium. Meskipun ya, motivasinya seringkali nggak murni ilmiah. Jadi kesimpulannya gimana kita harus nilai imperium ini? Kayaknya sumber ini menekankan banget ambiguitasnya ya. Tepat, nggak ada jawaban hitam putih. Sumber ini sangat lugas mengakui sisi brutalnya. Penaklukan berdarah, eksploitasi ekonomi kejam, penghancuran budaya lokal. Contoh, Raja Inggris di India yang bikin kelaparan kematian jutaan orang sambil ngeruk kekayaan alamnya, itu jelas disebut. Tapi, secara paradoks, imperium yang sama juga jadi saluran penyebaran ide-ide baru. Ironisnya, termasuk ide soal hak asasi manusia, liberalisme, dan penentuan nasib sendiri, self-determination, yang kemudian diadopsi para pejuang kemerdekaan India buat ngelawan Inggris. Belum lagi penyebaran teknologi, infrastruktur, dan pembentukan jejaring global. Jadi warisannya tuh campur aduk banget dan udah terlanjur jadi bagian dari kita sekarang ya. Benar. Suka atau tidak, kita semua ini adalah anak-anak imperium dalam berbagai tingkatan. Warisannya ada dalam bahasa kita, identitas kita, sistem politik kita, bahkan cara kita mandang dunia. Oke, kita udah kupas ya bagaimana imperium menurut sumber dari Sapiens bab 11 ini membentuk dunia kita secara fundamental. Dari bahasa yang Anda pakai sehari-hari, cara Anda memahami identitas kelompok Anda, sampai gimana pengetahuan ilmiah berkembang. Nah, pertanyaan refleksi nih buat Anda bawa pulang. Setelah sadar betapa dalamnya jejak imperium tertanam di struktur masyarakat dan mungkin cara pikir kita, gimana ini ngubah cara Anda mandang identitas Anda sendiri. Dan juga gagasan tentang kemajuan di zaman sekarang. Bisakah kita benar-benar move on gitu aja dari warisan ini? Atau kuncinya justru ada pada kemampuan kita buat memahami dan mengurainya secara kritis? Coba direnungkan.